Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, kita akan belajar mengenai suhu ya kali ini ya. Setelah kalian mengikuti PTS kemarin, kita beralih ke bab berikutnya. Akan dimulai dengan suhu ya. Ini adalah hal yang sangat sering dibahas ya, terutama berkaitan dengan pandemi saat ini. Baik, setelah mempelajari kaitan tentang suhu ini, kalian bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan suhu. Kemudian melalui percobaan yang mungkin tidak kita lakukan ya kali ini karena eh, sulit untuk mengukurnya gitu ya. Nanti kalian bisa lihat video penjelasan berkaitan dengan percobaan ini. Kemudian melalui studi literatur, kalian bisa mengenal berbagai jenis termometer. Jadi itu yang akan kalian dapat setelah mengikuti pembelajaran daring kali ini. Mengetahui definisi suhu, kemudian mengetahui berbagai jenis termometer. Oke, nah ini mungkin ya, akhir-akhir ini sering sekali ya kalian melihat atau mungkin merasakan sendiri ya kegiatan seperti gambar di samping. Ini adalah kegiatan yang harus dilakukan ya ketika kalian minggu kemarin mengikuti tatap muka, ketika akan masuk kelas gitu ya, pasti di depan gerbang kalian akan ya betul dicek dulu suhunya menggunakan termogan. Nah, tujuannya apa kayak gitu ya? Karena untuk mengecek suhu kalian gitu, apakah kalian bisa ikut belajar atau tidak. Nah, di sini suhu menjadi patokan. Artinya ketika suhunya di atas 37 misalkan atau 37,5, maka kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran. Jadi suhu itu dijadikan acuan ya. Sementara apa itu suhu? Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah ini, pengertian suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi kalau kita perhatikan dulu dari gambar ini adalah orang yang memakai baju sangat tebal ya. Kemungkinan dia tinggal di kutub utara gitu ya, atau kutub selatan yang sangat dingin. Kemudian di sebelahnya ada gambar gurun. Kalau misalkan ditanya perbedaan suhunya seperti apa sih? Mungkin kalian akan menjawab, oh di sini dingin sekali, di sini panas sekali. Nah, ukuran nyebutin dingin atau panas itu kurang bisa dijadikan acuan. Oleh karenanya perlu angka yang lebih tepat gitu ya. Dinginnya seberapa, panasnya seberapa. Nah, itulah suhu. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ya, itu pengertian suhu yang harus kalian pahami dulu. Jadi, ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ketika misalkan air mendidih, suhunya berapa? Oh, sekitar 100 derajat Celcius misalkan. Nah, itu adalah suhu ya. Jadi ada angka tepatnya. Kemudian, nah, untuk mendapatkan gambaran angka tadi ya, diperlukan suatu alat. Karena memang yang seharusnya di percobaan kita lakukan adalah kalian menggunakan indera perasa kalian atau indera peraba kalian ya, menggunakan tangan. Jadi pertama tangan itu dicelupkan ke air hangat, kemudian pindah ke air yang biasa saja, kemudian ke air dingin kayak gitu ya. Kemudian kalian menentukan perbedaan suhunya. Nah, lama-kelamaan tangan kalian itu tidak bisa membedakan kayak gitu. Jadi memang kurang tepat kalau mencari derajat suhu gitu ya, ukuran suhu menggunakan indera peraba. Oleh karena itu ada alat pengukur suhu. Nah, ini udah biasa ya kalian lihat mungkin ya ada beberapa jenis termometer yang sering kalian lihat, ada juga yang memang belum pernah mungkin ya kalian lihat. Di sini alat untuk mengukur suhu biasa disebut termometer. Nah, satuan internasionalnya itu Kelvin seharusnya. Tapi yang biasa dipakai itu derajat Celcius atau Fahrenheit. Biasanya kalian ketika masuk sekolah tuh ada alat pengukur suhu, otomatis itu derajatnya Celcius. Nah, ini ada beberapa jenis termometer ya. Ada termogan, kemudian ada juga termometer yang buat anak, ini yang berwarna kuning. Kemudian ada termometer untuk masakan, ini yang bulat, kemudian ada besinya, kayak gitu ya. Dan macam-macam termometer yang lainnya. Kita bahas beberapa jenis termometer. Di sini jenis-jenis termometer itu ada yang berisi zat cair, ada zat padat, kemudian ada termometer kristal cair, ada juga termometer dinding atau ruangan. Nah, yang pertama, termometer zat cair itu prinsip kerjanya adalah menggunakan konsep pemuaian zat cair.
yang tersimpan dalam sebuah tabung kapiler. Nah, zat cair yang biasa dipakai itu raksa atau alkohol. Ya, termometer zat cair terdiri dari termometer laboratorium dan ada juga termometer suhu badan. Ya, yang biasa digunakan zat cairnya itu raksa atau alkohol. Raksa itu adalah logam ya, tapi logam yang berbentuk cair. Nah, ini. Yang pertama itu ada termometer laboratorium, yang kedua ada termometer suhu badan. Termometer lab itu bentuknya panjang, dengan skalanya dari minus 10 derajat sampai 110 derajat Celcius. Isinya ada yang raksa, ada yang alkohol, kayak gitu. Nah, di sini gambar dua ya kita lihat. Ini adalah contoh termometer laboratorium yang biasa digunakan di lab untuk mengukur suhu cairan. Biasanya seperti itu. Kayak gitu ya. Mungkin nanti kalau misalkan kita di kesempatan tatap muka, kalian bisa memegang langsung ya termometer laboratorium itu seperti apa. Kemudian ini termometer suhu badan. Nah, ini umumnya digunakan mengukur suhu badan ini biasanya isinya raksa. Skalanya antara 35 derajat Celcius sampai 42. Karena memang ini adalah rentang suhu manusia ya, dari 35 sampai 42. Ada juga yang dari 32, 33 sampai 45 kayak gitu. Tapi umumnya adalah 35 sampai 42 derajat Celcius. Dimana kalau misalkan suhu orang yang sehat gitu, yang normal, yang biasa aja itu ada di kisaran 36 derajat Celcius. Kalau misalkan sudah 38, 39 itu biasa kita sebut demam ya, atau suhu badannya sedang tinggi. Nah, di sini perbedaannya adalah kalau yang di termometer suhu badan, pipa kapilernya dibuat menyempit, jadi lebih sempit. Hal ini bertujuan agar pengukuran lebih teliti, gitu ya, agar raksanya tidak segera turun. Karena ini mengukur suhu badan ya, biasanya dikaitkan dengan kesehatan orang juga, makanya harus lebih akurat pengukurannya untuk termometer suhu badan. Kalau sekarang sih umumnya ya pakai itu tadi ya, alatnya termogan kayak gitu. Kalau dulu termometer suhu badan biasanya ditempelkan di ketiak ya, kayak gitu ya, untuk mengukur suhunya. Oke ya. Berikutnya. Nah, ini ada yang berisi atau termometer yang berbentuk zat padat. Di sini ada termometer bimetal dan ada termometer termokopel. Mungkin akan sangat jarang ya kalian bertemu dengan alat-alat seperti ini. Biasanya ini berkaitan dengan alat-alat teknik ya, kayak gitu ya, teknis kayak gitu ya, berkaitan dengan mesin, biasanya kayak gitu ya, atau pembuatan logam dan segala macamnya kayak gitu. Nah, yang pertama, termometer bimetal itu adalah prinsipnya semakin tinggi suhu, keping bimetalnya itu semakin melengkung. Jadi bi itu artinya dua, metal itu artinya logam. Jadi dua logam yang disatukan, tapi berbeda logamnya. Yang satu lebih cepat memuai, yang satunya lebih lama. Jadi ketika ada pemanasan, salah satu melengkung terlebih dahulu. Ini adalah di gambar 4, ini adalah gambar termometer bimetal. Kemudian ada termometer termokopel. Nah, ini adalah yang menggunakan dua logam konduktor yang digabungkan ke sebuah ampermeter. Digunakan untuk mengubah perbedaan suhu menjadi perubahan tegangan listrik. Jadi berkaitan dengan tegangan listrik ya, voltase, makanya dihubungkan dengan ampermeter. Termometer ini mudah digunakan dan tahan terhadap guncangan dan getaran. Ini ya, di gambar 5 ini adalah termometer termokopel. Berikutnya ada termometer kristal cair. Ini juga jarang ya, sangat jarang mungkin kita temui, tapi memang keberadaannya ada ya. Ini adalah termometer kristal cair. Ini penggunaannya cukup ditempelkan di dahi. Ini termasuk termometer klinis, jadi biasanya digunakan untuk berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Tapi bisa juga digunakan untuk suhu ruangan, suhu air gitu ya, dan suhu lemari pendingin. Biasanya kalau misalkan ada di sebuah pabrik gitu ya, pengen tahu suhunya berapa gitu ya, si lemari pendingin yang cukup besar, ada termometer kristal cair. Nah, ini termometer dinding atau ruang, biasanya untuk mengukur suhu ruangan yang disimpan di dinding, ditempel di dinding ruangan tersebut.
Angka yang tertera pada termometer ini menunjukkan suhu atas dan bawah yang dapat dicapai suatu ruangan dalam Celcius atau Fahrenheit. Ini biasanya sih kita lihat ya di rumah sakit biasanya ada kayak gitu ya. Jadi ketika misalkan satu ruangan itu menggunakan pendingin udara gitu ya, ada batas bawahnya. Misalkan jangan sampai terlalu dingin atau juga jangan sampai terlalu panas kayak gitu ya. Nah, suhu ruangan umumnya adalah di 25 derajat Celcius, tapi sekarang sangat dipengaruhi oleh suhu luar ya. Kalau misalkan kalian lihat suhu di Bandung itu yang dulu biasanya kisaran 19 sampai 24, sekarang udah 25 bahkan sampai 32 derajat Celcius ya. Ini bisa kita lihat dari termometer dinding atau ruang untuk mengukur suhu di ruangan. Nah, anak-anak, itu adalah penjelasan singkat berkaitan dengan definisi suhu dan jenis-jenis termometer. Tentu masih banyak jenis termometer yang lainnya kayak gitu ya, yang bisa kalian pelajari lebih lanjut secara mandiri ya. Pekan depan kalian akan belajar berkaitan dengan perhitungan terkait suhu ya. Jadi kita simak materinya bersama-sama. Semoga kalian sehat selalu, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.